Fikihnya, referensinya kitab Fathul Qorib halaman 140 ya. Faslun. Ya, baris kelima dari atas, kalau dari bawah tepat dari faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ini suatu pasal sebenarnya artinya. Jadi ini suatu pasal yang insya Allah akan menjelaskan tentang sebab-sebab sujud sahwi khususnya ya, di mana dan kapan nanti serta hukumnya. Makanya kudu tahu dulu nih hal-hal yang ditinggalkan yang berhubungan dengan sholat. Apa aja, ada berapa? Wal matruku, dan yang tertinggal minas sholati, dari sholat, salah satu asya itu ada 3 perkara. Jadi hukum dan konsekuensinya yang ditinggal di dalam sholat itu nanti nggak kurang lebih ada 3 macam. Apa aja tuh? Fardun yang pertama, satu yang fardu. Wa sama dan disebut pula birrukni aidon. Wa sama dan disebut ya birrukni dengan rukun aidon baru pula. Jadi aidon itu pula atau juga kalau kata. Jadi yang pertama yang tertinggal atau ditinggalkan dalam sholat itu ada yang istilahnya fardu. Ada juga yang menyebutkan adalah rukun. Jadi kalau di sholat mah fardu, rukun sama ya, wajib rukun sama. Beda dengan haji nanti. Beda rukun, beda wajib. Kalau rukun mah nggak boleh enggak kalau dikerjain. Kalau wajib mas seandainya ditinggalkan haji masih sah, tapi nanti wajib berdam. Kalau rukun bedanya dalam rangka. Iya. Wa sunnatun, keduanya yang sunnah. Jadi yang keduanya yang tertinggal di dalam sholat itu ada istilah sunnah. Wa hayatun, ketiga dan yang hayat. Dan yang ketiga yang tertinggal dalam sholat itu adalah hayat atau sunnah hayat. Apa sih sunnah dan hayat itu? Wahuma, dan keduanya ma'ada itu ialah yang selain al-fardhu. Jadi pengertian sunnah dan hayat itu ada yang selain fardu gitu. Pokoknya selain fardu udah pasti sunnah. Cuma nanti sunnah bagi 2, ada istilah sunnah hayat, ada sunnah dua. Nah kalau sunnah doang di sini maksudnya sunnah apa gitu ya. Nah, inilah sebagai target daripada pembahasan tadi, hukum daripada sujud sahwi, sujud tempatnya dan apa sebabnya gitu. Wabayana, dan disatuin aja, wabayanal musonifu, dan musonif menjelaskan. Kalau mau dibisain wabayana dan menjelaskan al musonifu musonif. As-salasata, pada yang 3 perkara, fikaulihi, pada dalam katanya. Jadi yang 3 ini insya Allah akan dijelaskan oleh musonif. Musonif itu pengarang kitab ya, baik pengarang kitab takrib, terlebih lagi Fathul Qorib ya. Fal fardu, maka fardu. Sebenarnya segitu dong artinya tuh, cuma di sini ditambahin ya, yang tertinggal. Sebenarnya artinya cuma maka fardu doang.
layanubu itu tidak dapat diganti anhu darinya sujudu sawi oleh sujud sawi. Bal in zakarahu, tetapi jika itu musolli itu ingat ya, musolli kepadanya al pardo, yakni kepada fardu itu huwa sedangkan ia fi sholati dalam sholat, maka ia harus mendatangkan bihi kepada fardu itu watamat dan sempurna sholatnya. Al-zakarau, atau ia ingat pada fardu itu pada salami, sesudah salam lah ya. Di situ ada aweh, salam aja dah. Wa zamanu, sedangkan waktu qaribun itu masih dekat. Maka harus mendatangkan ia bihi pada fardu itu wabana, dan meneruskan ia alaihi kepadanya ma bagia, apa yang tinggal minas sholati pada sholatnya, wasajada, dan ia harus bersujud disahwi karena lupa. Wahwa, dan sujud sawi sunnatun itu ialah sunnah, kama sayati, seperti keterangan yang akan datang. Lakin inda tarki ma'murin bihi, tetapi ketika meninggal yang diperintah disolati di dalam sholat, au fa'lin, atau awalin manhiin anhu ya, atau mengerjakan yang dilarang pihak dalam sholat. Jadi yang tertinggal di dalam sholat tadi kan ada 3. 1 fardu, kedua sunnah, ketiganya hayat. Nah, sekarang dijelaskan nih. Yang pertama fardu apa tuh? Bagaimana harus dikatakan bahwa fardu dan seterusnya ya. Jelas yang dinamakan fardu termasuk rukun tadi sama nih di sholat. Itu nggak bisa diganti dengan sujud sawi. Kalau tertinggal nggak bisa dia ditambal istilahnya dengan sujud sawi. Terus gimana kalau terjadi gitu ya? Ya namanya manusia kan suka lupa gitu, apalagi yang banyak pikiran seperti banyak utang kan suka lupa ya. Nah, tiba-tiba jadi lupa. Nah itu kalau memang dia masih di dalam sholat, kerjain lagi aja. Seperti gini nih, umpamanya dia bukannya ruku ya, malah langsung sujud. Nah, begitu lagi sujud ingat, kan ruku ya. Balik. Jangan langsung ruku, berdiri lagi. Gitu ya. Iya. Ya berdiri aja gitu, nggak usah membaca lagi, usah. Berdiri aja gitu. Ya sebab nggak ada istilah ruku kalau belum dari berdiri kan. Berdiri lagi. Tegak. Nah baru ruku. Udah kesana i'tidal. Sujud gitu. Ya. Itu kalau memang belum ketemu yang sejenisnya. Tapi kalau ketemu dengan sejenisnya rukun itu nggak usah balik lagi. Udah aja itu dijadiin. Tapi pekerjaan dari rakaat pertama yang kedua itu nggak kayak itu. Contoh gini nih. Umpamanya nih kita sholat rakaat pertama ya. Nah barang di rakaat kedua ingat,
Tadi di rakaat pertama belum ruku itu. Rupanya tadi mah sujud juga bukannya apa namanya, bukannya sujud sholat, sujud tilawah itu mah ya. Berarti kan nggak ruku nggak itidal kan? Berarti itu bukan aja nggak ruku, tapi juga nggak itidal. Nah udah nggak usah balik lagi tuh mah. Itu aja tuh kalau udah sekarang lagi ruku, itu aja jadiin sebagai ruku. Terus itidal, sana sujud. Nah tapi kerjaan dari rakaat pertama itu nggak kehitung gitu aja. Paham nggak? Jadi kalau, iya, tapi yang ngomong nggak kehitung. Yang pertama itu. Itu kalau memang udah ketemu sejenisnya. Tapi kalau belum ketemu sejenisnya mah, ya di rakaat berikutnya itu langsung aja balik lagi. Seperti tadi, lagi sujud, ya dia ingat belum ruku, itu langsung aja berdiri baru ruku. Tapi kalau dia ingatnya di ruku, tapi rakaat berikutnya, ya udah nggak usah balik lagi ke ruku. Itu aja jadiin sebagai ruku rakaat pertama tadi. Makanya tuh walaupun dihitungan udah 1 rakaat, udah 2 rakaat dengan itu tetap hitungnya 1 rakaat. Gitu aja. Praktis. Iya. Coba kalau gitu bingung kan? Yang nggak ngaji mah, bagaimana ini ya? Ini bagaimana? Atau begitu aja sholat udah batal? Kita ragu-ragu aja, ini sah nggak sih? Atau udah batal? Oh, yakin aja, yakin. Iya. Tapi yakin juga kalau salah udah salah. Yakin udah tahu salah, yakin aja. Tebak itu mah. Ya enggak lah. Iya. Gitu ya. Iya, sebab nggak bakal ada keyakinan kalau nggak ada pengetahuan. Iya. Jadi keyakinan itu adanya karena ada pengetahuan. Iya. Iya. Ya seperti orang kalau nggak ada ilmu, nggak pengetahuan, didoktrin gak gampang, gitu ya. Itu pokoknya dia mengerjakan ini, kita doktrin, jangan gitu, itu bahaya. Padahal itu kebenaran itu ya. Tapi karena nggak ada ilmu, katanya aja, cuma ngikutin aja, bisa jadi dia berubah. Tapi kalau memang dia berilmu, walaupun bagaimanapun nggak bakal goyah, ini mah tetap kebenaran, gitu kan? Itu dari keyakinan yang diawali dengan pengetahuan ilmu itu. Nah itu kalau memang tadi masih di dalam sholat ya ingatnya udah datengin aja dan sempurnain sholat. Nah kalau memang belum ketemu sejenisnya, tapi kalau udah ketemu sejenisnya mah udah itu aja jadiin gitu. Nah sekarang bagaimana nih kalau ingatnya udah salam? Kan suka ada kita ya, tadi belum sholat nggak sujud tadi gitu ya, atau nggak baca apa gitu ya. Nah, situ ada dalilnya al-zakarohu pada salami dan seterusnya tuh. Jadi kalau dia ingatnya rukun yang tertinggal itu tapi setelah salam, tapi ini kebagi 2. Kalau memang waktunya baru sebentar gitu ya, ya pokoknya mah belum kemana-mana lah, baru ya seberapa menit gitu, berapa detik banyak ya. Ingat tuh, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum. Tadi rupanya mah nggak sholat, baru ingat tuh tadi nggak baca Fatihah ya, udah aja langsung. Ataupun nggak ruku rakaat sekian, udah balik lagi aja langsung, nggak usah usulnya lagi, nggak usah. Nambah sholat 1 rakaat. Iya, nambah aja udah 1 rakaat. Dia bangun lagi, udah nggak perlu sholat lagi. Pakai tayat takbir juga. Atau pakai itu mah iya, sebab sebagai iya, gitu ya. Nah itu kalau memang baru ya. Udah ngobrol nggak boleh. Ya. Nah bagaimana nih kalau udah, ini kan pernah juga kan Rasulullah ya, asbab udah ada hadis tuh. Begitu Rasulullah ngimamin berjamaah, itu sholat yang biasanya 4 dikerjakan 2 oleh Rasul. Akhirnya begitu beres, itu sahabat nanya, wahai Rasulullah, emang ini sholat dikosor gitu ya bahasanya ya? Ya kan kosor 4 jadi 2. Emang kenapa? Itu tadi kok sholat, kalau bahasa Johor mah Johor, 2 rakaat kok. Emang? Itu langsung, itu balik lagi Rasul. Ya udah sempat ngobrol juga, tapi itu mau yang berhubungan dengan itu ngobrol juga. Ya bukan berarti ngobrolin apa gitu, apalagi jahe mau apa beres namanya. Jahe lah. Nah termasuk umpamanya ya,
dia udah apa, udah ngopi, udah ngerokok apa ya, perlu ngerokoknya banyak Krakatau. Wah, itu mah bukannya menit 2 menit lagi tuh ya. Barang begitu udah cusus barang itu, tadi sholat rupanya mah nggak ruku itu. Nah kalau gitu mah atau balik lagi, usolli lagi, iya. Ya, Lengkapin semuanya. Kalau dia rokat gimana? Kalau bentrokan, contoh. Misalnya kan dia sholat 2 rakaat nih. Aturan 2 rakaat itu tahiyat akhir. Terus dia berdiri sendiri itu. Berdiri lagi. Nah itu memang dianya ingatnya itu tahunya sendiri apa ada yang ingetin? Maksudnya udah tahu lah kan. Tahu lah mesti lupa. Bangun. Bangun. Atau kalau memang tadi seperti ragu ya. Nih banyak dia mau tadinya di rakaat kedua nih mesti tahiyat kan dia bangun lagi ya. Dia waktu itu ragu, akhirnya dia kan nambahin 3 ya, nambahin lagi tuh ya. Nah kalau emang udah bangun, dia yakin bahwa awalnya itu udah meyakinkan itu baru 1 umpamanya ya, dan ini maksudnya bangun yang rakaat kedua, terusin. Kalau sendiri, kalau jamaah gimana? Oh kalau jamaah mah itu mah wajib ngikutin itu. Iya. Tapi kalau ini mah kalau memang keyakinan gitu ya, nah gini. Banyak mestinya nih katakanlah sholat isya ya atau sholat subuh dah. Nah kan 2 rakaat tuh. Mestinya ini tahiyat akhir. Karena si imam tadi sebelum tahiyat itu waktu sujud sempat ragu ya. Kirain mah dia rakaat pertama gitu. Iya. Dia bangun aja, udah yakin tuh bangun. Ternyata si makmum karena banyak ya. Kat subhanallah gitu kan ya. Ini mau masa rakaat subuh mau ditambahin lagi aja gitu. Itu kalau memang dia keyakinannya udah berdiri tadi ya tetap diterusin. Makmum ngikutin? Makmum jangan. Iya, kalau udah yakin tahu. Iya. Kalau makmum mah udah itu Pak boleh 2 hal bagi si makmumnya. Boleh. 1 boleh dia langsung beresin tahiyat, uluk salam. Tapi awas kudu niat mubarakah. Iya. Ya. Hati ya udah niat pisah ya gitu ya, atau dia nggak niat mubarakah tapi tungguin sampai salam. Iya balik lagi ya gitu ya. Nggak apa-apa, udah yakin bahwa tadi. Jadi kalau si mama kalau emang dia yakin tadi bahwa itu masih kurang dia berdiri terusin aja. Karena sholat subuhnya nggak bunuh. Misalnya kalau dia pas lagi diri terus jauh lagi udah haram jadinya. Iya gitu ya benar. Biasanya nggak punut ya? Iya biasanya lupa. Oh lupa ya. Punut perbedaannya, udah punut. Jadi gitu. Kalau memang si imamah udah meyakini bahwa itu memang dia pikirannya diyakini itu rakaat keduanya karena makanya dia bangun ya udah terusin aja. Itulah kalau biasa sholat subuh. Iya ada kunut tuh jadi ada pemisah. Kunut tuh tadi itu emang nggak itu gitu kayak gitu. Tapi bagi si makmumah tadi itu boleh dia beresin sendiri sholatnya uluk salam duluan asal niat mubarakah. Tapi kalau memang dia mau nungguin si imam juga nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Jadi gue bingung ya. Gitu. Nah itu kalau rukun tuh makanya tadi situ ternyata nih itu baik ingatnya rukun yang tertinggal itu masih di dalam sholat maupun udah di luar sholat yang mana tadi masanya baru gitu ya belum lama gitu kan tadi kalau udah lama kan kudu mulai lagi sholli. Nah kalau baru kan langsung aja berdiri lagi tambahin lagi kan ya. Nah itu bukan sekedar itu tapi nanti dia ya sujud sahwi ke sononya. Jadi sujud sahwi itu bukan karena dia itu ninggalin 2 kunut atau tasawuf awal aja. Termasuk tuh ragu-ragu. Jadi kesimpulan lagi nih umpamanya ya. Kita umpamanya lagi sholat sendiri. Suatu ketika katakan kita lagi sujud. Itu kita ingat bahwa tadi nggak ruku. Itu wajib langsung berdiri ruku. Ya. Gitu. Jadi ini kalau di dalam sholat nih. Di dalam sholat kebagi 2 ya. Jadi kalau memang dia ingatnya itu belum melakukan kerjaan yang berikutnya yang sejenis itu udah langsung aja seperti dia lagi sujud ingat tadi rupanya belum ruku langsung ruku tapi berdiri dulu
Kalau memang ingatnya di ruku rakaat berikutnya, udah itu aja jadiin. Ya. Sekali 2 kali rukunya. Ya, sekali tetap. Udah, Sekali. iya itu aja jadiin. Itu nyati bareng. Niatnya ono, yang rakaat pertama. Pertama. Iya, karena itu nggak kehitung rakaat pertama itu. Nggak kehitung, paham nggak? Jadi rakaat pertama itu dia udah sujud bahkan berdiri lagi gitu, udah berdiri ya segala apa ya di situ ya. Itu nggak kehitung. Ya, kan ini sejenis nih, jadinya udah terlambat sejenis. Gitu. Iya udah kayak ketemu sejenis lagi gitu. Kalau memang tinggal ruku sekarang udah lagi ruku gitu ya. Nah udah, jadi ketika dia ingat di situ, tadi di rakaat pertama rupanya emang nggak ruku tadi, udah itu aja jadiin. Nah cuma tuh dari rakaat pertama bahkan itu ya dari sampai ke berikutnya itu nggak kehitung. Makanya tuh walaupun hitungan mah 2 rakaat, tapi itu hakikatnya tetap 1 gitu. Gitu. Berarti nambah lagi. Nambah lagi nanti gitu aja. Nah itu kalau di dalam sholat. Nah kalau udah di luar sholat tadi ya. Nah itu kalau memang dia ingetnya itu udah lama, ya itu mah harus balik lagi usolli. Dari awal berarti. Iya dari awal. Tapi kalau baru walaupun udah ngomong bahkan udah jalan ya, sebagaimana Rasulullah tadi, nah itu udah dia langsung aja kerjain yang ditinggal itu dan sempurnain. Nah setelah itu karena itu semuanya kan ada karena keraguan, ada kelupaan ya, ada ya, makanya dia sujud sahwi. Nah bahkan di sini karena sujud sahwi itu hukumnya sunnah, jadi insya Allah nanti dijelaskan bukan aja karena meninggalkan sesuatu yang diperintah, termasuk juga mengerjakan sesuatu yang dilarang sama tuh. Sujud sahwi nanti, apalagi di kitab Kasifatu saja atau Safinatun aja kan ada 4 yang menyebabkan sujud sahwi ya. Jadi bukan karena orang ninggalin 2 kunut doang, bukan karena meninggalkan tasawuf awal doang gitu ya. Termasuk itu ada 4 kalau secara ininya di kitab Safinah atau Kasifatu saja. Nah di sini diantaranya tuh termasuk keraguan-raguan ketika meninggalkan suatu rukun di dalam sholat, walaupun tadi penjabarannya gitu kurang lebih ya. Yang mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau belum paham nanti apa namanya betul-betul nanti perhatikan di YouTube-nya gitu ya. Gitu. Nah, mungkin baru satu tuh ya tentang yang ditinggalkan di dalam sholat, khususnya fardu dan pengertiannya juga konsekuensinya. Nanti insya Allah sunnah dan hayat apa itu dan bagaimana konsekuensinya. Mudah-mudahan kita panjang umur, bisa berbagi dan istiqomah pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ma la tahqiqu bihi inda hajatan ila rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi jami'il alhamdulillahirabbil alamin. Coba Haji Imam baca kesimpulannya biar ada ini. Kesimpulan. Pasal tentang hal yang tertinggal di Pakai itu? sholat ada 3 macam. Ini biar kelihatan. Oh, iya. Pertama, fardu atau Itu bentar, ulang. Kesimpulannya. Ada usus. coba tuh dibaca aja semuanya ya. Pasal tentang hal yang tertinggal di dalam sholat ada 3 macam. Yang pertama fardu atau rukun sholat, kedua sunatnya sholat, dan ketiga hayatnya sholat. Selanjutnya Musanib menerangkan ketiga hal tersebut dalam perkataannya. Fardu yang tertinggal itu tidak bisa diganti dengan sujud sahwi jika seseorang ingat fardu yang belum dilakukan karena lupa, sedangkan dia masih sholat, maka dia harus melakukannya dan sholatnya sempurnanya.
Jika dia ingat fardu yang belum dia lakukan itu setelah salam dan tenggang waktunya masih sebentar, maka dia harus melakukan fardu itu, yakni meneruskan hal-hal yang masih tertinggal yang menjadi bagian daripada sholat. Dan supaya sujud sahwi karena lupa, namun sujud sahwi ini sunat sebagaimana penjelasan nanti. Sujud sahwi boleh dilakukan jika tidak melakukan sesuatu yang diperintah untuk dilakukan sunat ab'ad atau melakukan suatu larangan.